Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam dapat kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini yang kita rasakan, yaitu nikmat iman wal Islam. Cahaya iman wal Islam. Baiklah, pada pekan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah ceramah tentang menjadi pendidik yang baik. Menjadi pendidik yang baik itu tidak mudah kalau kita tidak memiliki 4 perkara. Kalau ingin menjadi pendidik yang baik, itu kita harus memiliki 4 perkara. Menjadi berilmu, menjadi pelajar, menjadi pendengar, dan pecinta. Pecinta terhadap ilmu. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, an Abi Darda radhiyallahu an yarsalur risalah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala takun khamisan fatuflik. Artinya dari Abu Darda radhiyallahu an mengirim pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah orang yang berilmu atau orang yang belajar atau yang pelajar atau pendengar atau pecinta, dan jangan menjadi orang yang kelima, maka engkau akan celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Maksud dari hadis tersebut ialah jikalau ingin menjadi pendidik yang baik, maka kita harus memiliki 4 perkara. Itu yang harus kita tanamkan, yakni menjadi seorang yang berilmu. Apabila tidak bisa menjadi orang yang ilmu, maka jadilah orang yang pelajar. Apabila tidak bisa menjadi orang yang pelajar, maka jadilah orang yang mendengarkan. Dan apabila tidak bisa menjadi orang yang pendengar, maka jadilah orang yang cinta terhadap ilmu. Kemudian janganlah menjadi orang yang kelima, karena engkau akan celaka selama-lamanya. Seperti apa? Tidak mau menjadi berilmu, tidak mau menjadi pelajar, tidak mau menjadi pendengar, tidak mau menjadi pecinta. Itu orang yang kelima. Dan hadis lain Rasulullah SAW bersabda, kunu rabbaniyina ulama fuqaha ulama, wa yuqalu ar-rabbani alladhi irabban nasu bisigharil ilmi qabla al-kibar. Artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit, dengan lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Kompetensi yang harus kita miliki oleh seorang guru adalah berakhlak mulia. Kenapa berakhlak mulia? Karena guru itu banyak berilmu, tapi akhlaknya nggak ada. Itu tidak masuk terdapat pendidik. Itu termasuk ke dalam pengajar saja atau guru saja. Dalam hadis lain menceritakan kepada Abdullah, menceritakan kepada Hashim bin Al-Qasim berkata, menceritakan kepada
Mubarak dari Hasan dari Sa'id bin Hisham bin Amir berkata, aku datang kepada Aisyah, lalu aku berkata, wahai Ummul Mukminin, ceritakanlah kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ketika kamu membaca Al-Quran, firman Allah Azza wa Jalla, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam budi pekerti yang agung. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku menginginkan tidak kawin selamanya. Aisyah berkata, janganlah kamu melakukannya. Apakah kamu tidak membaca? Laqad kana lakum Rasulullah sallallahu alaihi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka hadis di atas menjelaskan secara tersurat bahwa Rasulullah SAW memiliki budi pekerti yang agung, dan juga Rasulullah SAW juga telah diciptakan oleh Allah pada dirinya sebagai uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Seperti yang dicontohkan oleh pendidik utama Nabi Muhammad SAW dan para utusan Allah yang lainnya. Di antara akhlak guru tersebut adalah mencintai jabatannya sebagai guru. Yang kedua, tidak semua orang menjadi guru karena panggilan jiwa. Di antara mereka yang menjadi guru karena dorongan ekonomi, dorongan teman atau orang tua dan lainnya. Dan bagaimanapun seorang guru harus mencintai profesinya. Karena apa? Karena dengan kecintaannya tersebut, seorang guru dapat menghayati serta tulus dalam menjalankan tugas sebagai guru. Ketiga, itu bersikap adil kepada semua muridnya. Yang keempat, peserta didik sangat tajam pandangannya terhadap perlakuan yang tidak adil. Guru kerap kali pilih kasih atau tidak adil kepada semua muridnya. Contohnya, lebih memperhatikan salah satu muridnya yang pintar dan membiarkan yang lainnya. Hal itu jelas tidak baik. Oleh karena itu, seorang guru harus bersikap adil dalam kondisi apapun. Yang kelima, yaitu berlaku sabar dan tenang. Di sekolah, guru kerap kali merasakan kekecewaan karena murid kurang mengerti apa yang diajarkannya serta menemui beberapa masalah dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus bersikap sabar sambil mengkaji masalahnya dengan tenang. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apa yang dapat disampaikan tadi, yang dapat disimpulkan tadi, bahwa guru itu harus memiliki jiwa-jiwa yang benar-benar pendidik, bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga mendidik anak-anak. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.